Lolo ka na nga eh. Talaga ba? Hindi ko rin alam eh. Pero, Ano ba? Wait ha. Wait ha. Ano ba yan? Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Anna dan Udin yang sedang terlibat dalam perdebatan kecil. Anna merasa terganggu oleh sikap Udin yang selalu menjemputnya setiap kali ia pulang kerja. Menurut Anna, Udin terlalu posesif semenjak ia menganggur, dan Anna tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam hari ulang tahun pernikahan mereka. Ketika tiba di rumah, Anna dikejutkan oleh persiapan Udin yang telah menyiapkan kejutan romantis untuk merayakan momen spesial tersebut. Melihat usaha Udin dan cintanya, Anna merasa bersalah atas perilakunya tersebut. Ia menyadari bahwa tindakan Udin sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Malam itu suasana berubah menjadi lebih hangat dan mereka memutuskan untuk menghabiskan malam bersama dan melupakan sejenak semua kesalahpahaman dengan bermain kuda-kudaan bersama. Pagi harinya saat Udin sedang mencuci mobil di halaman rumah, tiba-tiba seorang gadis muda bernama Sofia menghampirinya. Dengan raut wajah penuh harapan, Sofia memberitahu Udin bahwa dia sedang mencari kekasihnya dan menunjukkan sebuah foto sebagai bukti. Udin yang merasa tidak mengenali orang dalam foto tersebut mengaku tidak bisa banyak membantu. Namun kejutan datang ketika Sofia mengatakan bahwa Udin adalah ayah kandung dari Gabe dari kekasihnya. Udin terdiam sejenak, kebingungan terpancar jelas di wajahnya karena selama ini ia tidak pernah mengetahui tentang keberadaan Gabe. Mendengar ini, Udin mulai merasa gelisah dan penuh dengan pertanyaan. Mendengar pengakuan tersebut, Anna mempersilahkan Sofia masuk ke rumah untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Di ruang tamu, Sofia mulai menceritakan bahwa Gabe lahir ketika ibunya masih remaja. Udin yang mendengarkan dengan seksama mulai teringat dengan mantan kekasihnya yang bernama Rowena. Ketika mereka berpisah, mereka tidak menyadari bahwa sedang mengandung anak mereka. Sofia kemudian menambahkan bahwa Rowena telah meninggal 3 tahun yang lalu. Udin merasa terguncang mendengar berita itu, merasakan kecampuran antara penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Mengetahui kondisi Sofia yang sedang hamil dan tidak memiliki tempat tinggal, Udin mengambil keputusan untuk menawarkan Sofia tempat tinggal sementara di rumah mereka hingga mereka bisa menemukan Gabe. Anna yang sejak awal tidak setuju dengan keputusan itu merasa keberatan. Dia merasa Udin terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perasaannya. Malam itu, Udin dan Anna memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan berdansa yang diiringi lagu romantis. Suasana yang hangat membawa mereka untuk mulai bermain kuda-kudaan kembali. Namun momen itu tiba-tiba terhenti ketika Sofia muncul di depan mereka dan mengganggu kebersamaan yang baru saja mereka nikmati. Keesokan paginya, Udin dan Anna membawa Sofia ke kantor polisi untuk melaporkan Gabe sebagai orang hilang dan memasukkan data-data yang dalam daftar pencarian. Setelah menyelesaikan urusan di kantor polisi, mereka pulang dengan harapan bisa segera menemukan Gabe. Seperti hari-hari biasanya, Anna yang bekerja harus meninggalkan Sofia dan suaminya di rumah. Udin merasa gelisah melihat Sofia yang sering tampil menggoda. Ketidaknyamanan ini mengganggu pikirannya sepanjang hari. Ketika Anna pulang kerja, Udin pun segera mengajak Anna bermain kuda-kudaan kembali untuk meredakan kegelisahannya. Namun saat mereka bermain, pikiran Udin terus-terusan terganggu oleh bayangan Sofia. Meskipun anak ada di sisinya, Udin merasa sulit untuk fokus karena ingatannya tentang Sofia selalu muncul di benaknya. Beberapa hari kemudian, Anna memutuskan untuk cuti kerja agar bisa menemani Udin dan Sofia mencari Gabe di kampung halaman ibunya. Mereka berangkat dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa membawa mereka kepada Gabe. Sesampainya di sana, Udin segera menghadapi kemarahan saudara Wena yang langsung memberikan tamparan keras.
Sofia yang berdiri di belakang Udin terkena imbas tamparan itu secara tidak sengaja. Insiden tersebut mengakibatkan Sofia harus kehilangan calon anaknya. Sebuah tragedi yang menghantam mereka semua dengan keras. Udin merasa sangat bersalah dan terpukul atas kejadian tersebut. Dia menyadari bahwa tindakan masa lalunya telah membawa dampak buruk yang tak terduga menghancurkan harapan Sofia. Rasa bertanggung jawab, Ana dan Udin merawat Sofia dengan penuh perhatian. Hari demi hari berlalu dan keadaan Sofia pun perlahan membaik. Suatu hari ketika di rumah hanya ada Sofia dan Udin memperhatikan bahwa Sofia sering termenung setelah kehilangan bayinya. Udin merasa prihatin melihat keadaan Sofia yang mendalam. Ia berusaha menghiburnya. Udin berinisiatif untuk mengajak Sofia berdansa. Ia kemudian memutar lagu romantis yang biasanya ia dengarkan, berharap bisa membawa sedikit kebahagiaan pada Sofia. Sofia awalnya ragu, namun perlahan-lahan ia mulai menikmati momen tersebut. Suasana yang awalnya penuh keharuan mulai berubah menjadi lebih hangat dan lebih akrab. Namun seiring dengan tarian mereka, Udin dan Sofia mulai merasakan ketertarikan yang tidak bisa mereka abaikan. Momen tersebut berubah menjadi momen adu mekanik yang tidak bisa mereka hindari. Semenjak saat itu, mereka secara diam-diam terus melakukan olahraga yang menyenangkan tersebut. Suatu hari Sofia menunjukkan tanda-tanda kehamilan secara terang-terangan di hadapan Ana. Ana merasa sangat marah pada suaminya yang telah terlibat dalam hubungannya yang melibatkan kekasih anaknya sendiri. Meskipun Ana telah disakiti dengan sangat mendalam, ia tetap tidak tega untuk mengusir Sofia dari rumah mereka. Sebaliknya, Ana memutuskan untuk meminta Sofia untuk tetap tinggal dan merawat kandungannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ana yang hendak pergi bekerja terkejut dengan kedatangan Gabe di depan rumah mereka. Gabe mengungkapkan bahwa pada awal kehamilan Sofia, ia merasa sangat terkejut dan sulit menerima kenyataan tersebut. Awalnya Gabe akan merencanakan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya, namun seiring berjalannya waktu, Gabe mulai membuka hatinya dan kini telah siap untuk menjadi peran ayah. Dan sebagai kepala rumah tangga, Udin pun mengizinkan Sofia dan Gabe untuk tinggal bersama dengan mereka. Singkat cerita, pagi harinya, suasana di rumah menjadi gaduh karena Sofia mengeluarkan bercak merah akibat adu mekanik semalam dengan Gabe. Meskipun kandungan Sofia masih bisa diselamatkan, kejadian ini mengungkapkan pada Gabe tentang hubungannya antara Sofia dan ayahnya sendiri. Hal ini membawa kejutan dan kebingungan tersendiri bagi Gabe. Fakta bahwa ayahnya terlibat dalam kehidupan Sofia. Setelah tiba di rumah, Gabe langsung membuat perhitungan kepada Udin. Setelah itu, Gabe pergi meninggalkan Sofia dan menghilang. Namun beberapa hari kemudian, ia kembali dengan niatan membawa Sofia pergi dari sana. Namun saat itu, Udin sedang tidak berada di rumah. Sementara menunggu kepulangan mereka, Ana dengan hati terbuka bercerita kepada Gabe tentang penderitaannya dalam urusan rumah tangga yang telah ia hadapi. Ana mengungkapkan perasaannya yang dalam terkait perjuangan dan pengalaman yang telah ia lalui, mencoba untuk memahami situasi yang rumit yang mereka hadapi bersama. Setelah mengetahui kesedihan Ana, Gabe berusaha memberikannya dukungan dan kenyamanan. Namun suasana hening malam itu membuat mereka terbawa perasaan dan akhirnya mereka adu mekanik dengan penuh semangat. Kegiatan ini menjadi rutinitas bagi mereka dan suatu hari Ana mendapatkan dirinya hamil, sebuah berita yang ia tunggu-tunggu dengan rasa terharu. Meskipun Udin tidak menyadari bahwa Ana sedang mengandung anak dari Gabe, kehamilan ini menjadi hadiah besar bagi pasangan tersebut. Lalu film pun selesai.